Oke, eh, kita lanjut kemarin sudah itu ya kita membahas tentang screen saya sudah terlihat teman-teman. Sudah, Pak. Oke, eh mungkin yang bisa on cam silahkan on cam ya biar kelihatan mukanya walaupun belum mandi nggak apa-apa. Biar nggak tuh Mas Hanafi kemudian Mas Fajar biar nggak kayak siaran radio lah saya. Biar kelihatan ada temennya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang ini ya, yang namanya Kris DM. Ini merupakan salah satu framework data mining yang memang banyak digunakan dan saat ini memang masih banyak digunakan. Jadi kan kita kemarin sudah membahas satu persatu poin-poinnya, business understanding, kemudian data understanding, data preparation, modeling, evaluation, deployment. Kita sudah membahas satu persatu business understanding kan ya pemahaman dari proses proses bisnisnya di mana nanti dari proses data mining ini apa sih yang akan kita cari misalkan untuk mencari apa data atau mencari memprediksi apakah suatu iklan yang kita lakukan itu sudah sesuai target ataukah nanti penjualannya akan naik atau turun dan lain sebagainya. Kemudian data understanding itu pemahaman datanya ya mulai dari pengambilan data kemudian eh, menentukan data seperti apa yang pas digunakan sampai hingga nanti bagaimana data itu kita ini ya ibaratnya kita cek ya kita validasi. Kemudian data preparation ini bentuk datanya kita sesuaikan untuk nanti dapat diproses pada saat ini proses nomor 4 data modeling pada algoritma tertentu. Nah, kemudian modeling ya tadi ada clustering, ada classification, ada regression, kemudian selanjutnya evaluasi dan deployment begitu. Nah, di sini kita akan membahas poin kedua ya, yaitu data understanding. Begitu, teman-teman. Jadi data understanding ini pada prosesnya itu ya bisa dibilang ini step nomor 2 dalam keseluruhan ya. Walaupun ini nanti prosesnya kan akan apa ya, looping gitu ya. Mungkin ketika sudah sampai di proses tertentu bisa nanti misalkan di evaluation itu kurang baik hasilnya, dia akan balik lagi ke proses awal gitu. Oke, nah data understanding ini kurang lebih ya tahapan awal ya dalam proses data mining setelah business understanding. Jadi kan setelah ditentukan tujuannya itu apa untuk data mining ini nanti apa yang akan kita capai. Nah, setelah itu ada di proses ini yaitu data understanding. Nah, ini tujuannya untuk memahami karakteristik data dan juga struktur data sebelum analisis lebih lanjut. Prosesnya yaitu pengumpulan data, eksplorasi dan juga validasi data. Oke, nanti akan kita coba ini ya kita coba bahas satu persatu nanti mulai dari pengumpulan data, data yang cocok itu seperti apa, dan juga karakteristik dan struktur datanya. Gitu. Nah, kemarin kan ini ya di business understanding atau memahami masalah bisnis. Jadi kan sebelum mengumpulkan data, kita harus memahami dengan jelas tujuan analisis atau eh, apa istilahnya, outcome-nya ya, outcome-nya dari proses data mining itu apa. Nah, itu didefinisikan dalam business understanding. Contohnya ada beberapa prediksi current pelanggan, misalnya pelanggan e-commerce yang akan berhenti berlangganan. Jadi current ini adalah istilah untuk pelanggan yang akan berhenti berlangganan. Itu namanya current ya.
Gampangnya orang yang akan unsubscribe. Nah, itu namanya churn ya kalau di istilah apa ya? Istilah bisnis mungkin ya. Begitu. Nah, contohnya ini, prediksi churn pelanggan atau pelanggan yang akan berhenti berlangganan. Kemudian yang kedua, deteksi fraud dalam transaksi keuangan. Misalnya, kartu kredit yang digunakan secara ilegal atau banyak ya fraud dalam transaksi keuangan. Contohnya ya ini, kartu kreditnya itu dicuri atau kalau di cyber security mungkin ada istilah carding gitu ya. Nah, carding kan ya kita mencuri data kartu kredit orang terus digunakan oleh orang lain yang bukan pemilik kartu kreditnya. Nah, itu salah satunya ini ya deteksi fraud. Kemudian analisis sentimen pelanggan. Nah, ini yang sering ya, yang sering dan banyak dilakukan. Misalnya kita akan memahami kepuasan pelanggan dari ulasan produk. Katakanlah kita ada suatu produk, kemudian kita akan mencari apakah produk itu tuh diterima oleh masyarakat. Nah, ini biasanya menggunakan analisis sentimen. Katakanlah di data dari Twitter, data dari komentar-komentar di sosial media, di Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga optimasi stok gudang, misalkan memprediksi permintaan barang berdasarkan tren pembelian. Nah, ini juga bisa dilakukan ya. Jadi pada dasarnya business understanding itu ya ini kita menentukan apa sih sebenarnya yang akan kita cari dari proses data mining. Nah, dari penentuan ini nanti itu akan mendefinisikan kita tuh memerlukan data seperti apa. Misalkan prediksi current pelanggan ya nanti kita otomatis memerlukan data pelanggan, dia subscribe-nya kapan, sudah berlangganan berapa lama, kemudian apalagi ya umur mungkin, kemudian total yang sudah dia bayarkan dan lain sebagainya. Jadi ini penting untuk didefinisikan karena nanti akan berkaitan ini menentukan data apa saja yang perlu dikumpulkan, gitu ya. Nah, selanjutnya tadi kan sudah ditentukan dari business understanding kita mau ngapain sih, apa yang kita cari dari proses data mining. Nah, setelah itu dari situ kan kita tahu data seperti apa yang akan kita cari. Misalkan tadi eh, data pelanggan yang akan memprediksi data pelanggan yang akan dia unsubscribe. Nah, dari situ setelah kita tahu data seperti apa yang kita cari, selanjutnya ini kita menentukan atribut data atau features. Nah, kemarin kan sudah belajar juga ya tentang data. Data itu kan ada yang namanya atribut atau biasa kita menyebutnya features atau apalagi kemarin istilahnya. Ya mungkin dua itu ya istilah yang sering digunakan dalam proses data mining. Biasanya menyebutnya feature sih atau kalau tabel itu kan yaitu di bagian kolomnya. Misalkan ada kotak seperti ini tabel. Gini ya, nah, ini kan features itu adalah data kalau bentukannya berupa data tabular gini ya, atau data yang bisa direpresentasikan dalam tabel. Nah, ini feature itu yang di kolom-kolom ini. Ini, nah di sini. Ini yang kalau di data mining disebut features. Kemarin kita sudah membahas juga eh, features ini kan ya kayak properties dari data poinnya gitu ya. Nah, tadi kan dari bisnis understanding kita sudah menentukan apa yang akan kita cari, datanya seperti apa. Selanjutnya di sini ya ini kita menentukan fitur-fitur apa yang relevan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan ya, dipertimbangkan biasanya untuk ini untuk menyelesaikan proses data mining ini. Jadi fitur apa saja yang kita ambil itu berdasarkan beberapa poin ini. Yang pertama itu variabel targetnya.
Misalnya ingin prediksi current pelanggan, maka variabel targetnya adalah status pelanggan. Dia current atau tidak. Jadi variabel target itu misalkan ini ya, kita akan memprediksi suatu pelanggan itu dia di suatu saat dia akan unsubscribe atau enggak. Nah, berarti kan target variabelnya adalah status pelanggan ya. Dia subscribe atau tidak, kan gitu. Jadi yang dimaksud variabel target adalah ya ini apa yang akan kita cari. Misalkan tadi ada beberapa contoh deteksi fraud gitu ya. Nah, variabel targetnya ya berarti dia termasuk user yang fraud atau legit gitu ya, atau legitimate. Misalkan analisis sentimen, nah berarti dia target variabelnya ya dia apakah sentimen positif atau negatif, apakah dia suka dengan produk yang diulas atau tidak kan gitu. Kemudian untuk optimasi stok pelanggan ya ini kan berarti stok kan nilainya dia bukan ini ya kategorikal ya. Jadi kan dia berupa angka. Nah berarti variabel targetnya ya berupa jumlah stoknya gitu. Kemudian apa fitur yang berpengaruh? Fitur tadi ini ya atau atribut data atau kalau di tabel ya kolomnya gitu. Fitur yang berpengaruh apa saja? Nah, misalkan kasus ini kan ingin memprediksi current pelanggan. Nah, misalnya ya berarti lama berlangganan, kemudian jumlah transaksi, rata-rata pembelian per bulan, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita apa ya? Kita tentukan lah yang kira-kira relevan untuk menyelesaikan masalah tersebut apa. Nah, kemudian yang terakhir sumber data mana yang bisa menyediakan informasi ini ya. Kalau ini ya jelas dari data internal ya. Kalau misalkan memprediksi pelanggan mana yang akan unsubscribe. Itu data internal ya yang jelas. Begitu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh tadi dari ketiga poin tadi ya, variabel targetnya, kemudian fitur yang dibutuhkan. Contohnya tadi yang pertama ada prediksi current pelanggan atau kita mencoba melakukan prediksi terhadap suatu user ini akan current atau enggak, akan unsubscribe, akan berhenti berlangganan atau enggak. Masalah utamanya yang didefinisikan itu dari proses business understanding adalah prediksi current pelanggan. Nah, berarti kan variabel targetnya atau biasa kita sebut label dalam proses data mining ya. Biasa kita sebut label. Ini ya status pelanggannya dia current atau tidak. Kemudian feature yang dibutuhkan atau atribut-atribut yang dibutuhkan itu seperti ini frekuensi pembelian, total transaksi, metode pembayaran, terus keluhan pelanggan. Nah, ini merupakan atribut-atribut atau fitur-fitur yang apa ya, yang dibutuhkan lah, yang dianggap penting yang akan mempengaruhi suatu pengguna itu dia akan unsubscribe atau enggak. Begitu. Kemudian sumber datanya ya ini bisa dari database pelanggan atau log transaksi dan lain sebagainya. Kalau prediksi ini ya pelanggan ya otomatis ini dari data data internal gitu. Kemudian deteksi fraud. Nah, ini variabel targetnya ya otomatis apakah dia fraud atau enggak. Karena kan ya itu ya dua dua itu saja ya. Yes or no. Contohnya ini juga current atau tidak. Nah, ini masuknya ke klasifikasi ya berarti ya. Klasifikasi dengan dua label atau biasanya disebut binary classification. Fitur yang dibutuhkan, misalkan deteksi fraud, ya ini jumlah transaksi, lokasi, IP address, waktu transaksi, sumber datanya bisa dari log transaksi atau
API bank misalkan untuk deteksi kartu kredit. Kemudian analisis sentimen produk. Sentimen itu kan penilaian terhadap sesuatu apakah baik atau enggak. Itu kan sentimen ya. Variabel targetnya ya otomatis ini sentimennya itu dia baik atau buruk, positif atau negatif. Biasanya juga ada netral gitu ya. Ada netral. Netral itu ya dia enggak tidak jatuh ke positif atau negatif, cenderung di tengah-tengah. Sama ini klasifikasi juga. Terus fitur yang dibutuhkan apa ya? Ulasan pelanggan, ratingnya, kemudian komentarnya. Begitu. Kemudian untuk sumber datanya bisa dari review yang ada di Google atau bisa juga dari misalkan Twitter gitu ya. Eh ya dari sosial media lah utamanya. Sosial media dan yang bisa kita akses secara publik datanya. Biasanya seperti itu. Kebanyakan sih dari Twitter ya. Soalnya memang Twitter atau sekarang namanya X itu ya banyak orang yang menggunakan itu dan datanya bisa diakses secara umum, jadi memang banyak digunakan untuk analisis sentimen. Dan ini ya, setahu saya bisa diakses secara gratis juga. Mungkin jumlahnya tertentu ya untuk API yang gratis, tapi setidaknya itu kan sudah bisa untuk menggambarkan atau menggunakan teknik-teknik lain juga bisa untuk mendapatkan eh, data komentar. Begitu. Terus yang terakhir ini optimasi stok gudang. Nah, otomatis variabel targetnya ya ini permintaan barang dalam bulan. Jadi kita akan mencoba memprediksi dari histori, dari yang sudah terjadi, itu kita akan menentukan permintaan barang dalam sebulan itu berapa. Nah, itu bisa ya dilakukan dengan proses data mining ini. Kemudian fitur yang dibutuhkan apa ya ini historis penjualan, tren pasar, dan juga musim. Sumbernya bisa dari database penjualan atau data eksternal misalkan dari harga pasar. Nah ini kan ada salah satu yang dianalisis yaitu tren pasar ya. Di ya kita harus memerlukan data eksternal untuk hal itu. Itu teman-teman. Jadi ini ya, ini merupakan klasifikasi, ini klasifikasi, ini klasifikasi karena kan ini ya variabel targetnya itu dia berupa kategorikal ya, dia yes or no, positif negatif. Kalau ini, nah ini berarti regresi ya, gitu. Nah ini kita akan bahas nanti selanjutnya pada data modeling berarti ya. Tapi setidaknya teman-teman sudah ada gambaran lah apa yang kita cari dari suatu proses data mining. Nah, ini yang kita cari adalah ini ya, variabel target. Itu. Oke, lanjut. Sumber data macam-macam, bisa dari database, MySQL, Postgre, Mongo, dan lain sebagainya, data warehouse, kemudian dari file juga. Nah, ini biasanya eh, kebanyakan dari CSV ya. Kebanyakan dataset yang mudah untuk didistribusikan itu ya dari CSV. Kemudian dari API juga bisa REST API, web scraping, open data, sensor dan IoT. Mungkin kalau kita memerlukan data real time dari perangkat IoT, ya ini juga bisa dilakukan ya. Mungkin kalau teman-teman berminat bisa ya, misalkan mengambil skripsi tentang IoT, tapi nanti lebih spesifik lagi untuk data mining di bidang IoT. Nah, itu bisa dilakukan ya teman-teman. Kemudian dari log system juga bisa. Misalkan kita akan menganalisis suatu server ya. Suatu server itu apakah ada serangan tertentu, serangan DDoS katakanlah, atau nanti dari suatu aplikasi itu
Bisa kita lakukan analisis datanya, kemudian untuk membuat suatu sistem untuk monitoring, katakanlah. Monitoring apakah ini ada serangan atau tidak. Gitu, itu juga bisa dilakukan, teman-teman. Nah, mungkin bisa menjadi ide-ide juga untuk skripsi teman-teman ya, kalau berminat di bidang ini. Oke, terus cara mendapatkan data. Ada ini beberapa metode. Tadi kan sudah kita coba definisikan ya, data seperti apa yang akan kita cari. Fitur-fiturnya apa saja. Nah, selanjutnya kita cara nyarinya gimana. Nah, kan gitu. Ada beberapa cara. Ya, kalau data internal ya otomatis dari ini database perusahaan. Sudah pasti ya dari database internal perusahaan. Eh, Misalkan untuk analisiskan pelanggan, kita bisa mengambil dari tabel pelanggan dan transaksi. Gitu. Ini ya mungkin ini gambaran juga ya kalau misalkan berminat untuk sebagai data analisis ya, data analis atau data scientist, prosesnya juga seperti ini. Tapi biasanya ini nanti akan dipecah-pecah lagi ya, karena data itu tidak sebagus itu ya di lapangan. Jadi misalkan nanti orang yang mengambil data, yang mengumpulkan data itu ada tersendiri. Kemudian orang yang membuat modelnya, yang membersihkan datanya itu ada sendiri. Karena ada banyak lah. Mungkin teman-teman bisa mencari itu. Kayak data engineer itu seperti apa, data engineer. Kemudian ada yang mentransformasikan data, itu ada yang namanya ETL ya. ETL engineer itu juga ada. Jadi dia yang tugasnya mentransformasikan data agar terformat dengan baik. Itu ada juga. Macam-macam, silakan. Ada ini tadi ya, ETL. ETL. Ada data engineer juga ada. Ya, bisa di sini. Data engineer, kemudian data scientist, banyak lah. Nah, itu eh, ya berdasarkan framework ini ya pembagiannya kan tadi ada ngambil data, ada yang memproses data, ada yang membersihkan data, dan lain sebagainya. Oke, terus bisa juga menggunakan API pihak ketiga, misalkan dari sosial media, tadi dari Twitter, atau dari layanan cuaca. Ya, pokoknya API umum ya. Tahu ya API ya? API kan ya ibaratnya apa namanya? Suatu interface untuk kita bisa mendapatkan data orang. Application Programmable Interface. Misalkan dari Twitter atau dari Google atau dari ya layanan-layanan lainnya. Kemudian misalkan kalau tidak ada dari API, kita juga bisa melakukan yang namanya web scraping. Web scraping itu proses untuk apa ya, mengekstraksi data dari suatu situs web ya. Hmm, ya, katakanlah suatu website itu tidak ada API-nya. API ini kan salah satu mengambil data yang sudah dibuatkan oleh penyedia lah, penyedia data. Misalkan Twitter ini kan sudah, oh kalau kamu mau ngambil tweetnya orang-orang dalam berapa bulan terakhir, ya itu tinggal menembak di API-nya kan sudah dapat datanya. Tapi kalau tidak ada yang menyediakan itu, biasanya itu melalui ini, melalui scraping namanya. Jadi ya ini terpaksa kita mengeload si websitenya, ngeload HTML ya, HTML websitenya atau ya biasanya HTML-nya gitu kita load, kemudian kita parsing datanya. Misalnya kita mau mengambil data tabel ya, berarti kita oh dari HTML ini kita cari tabelnya, kemudian kita ekstraksi. Seperti itu web scraping itu kurang lebih seperti itu ya. Tapi ini dilakukan secara otomatis teman-teman.
Begitu. Contohnya ini ya untuk mendapatkan ulasan pelanggan dari situs e-commerce ya kayak eh, Tokopedia, Shopee gitu kan. Mereka tidak menyediakan API khusus untuk mengekspos data mereka. Maksudnya data ini ya, data ulasan ya. Itu sepertinya memang tidak ada API untuk itu. Jadi mau nggak mau kalau mau mengambil data itu ya dari scraping. Itu terus ada menggunakan sensor dan IoT untuk real time data. Ini spesifik ya kalau ini ya untuk ya keperluannya untuk IoT ya untuk menganalisis eh berdasarkan sensor-sensor IoT untuk nanti di ini dilakukan sesuatu terhadap data-data itu. Misalkan ini pemantauan suhu untuk memprediksi kerusakan barang. Itu. Jadi suhu ini merupakan salah satu atribut yang digunakan atau fitur yang digunakan untuk apa? Untuk memprediksi kerusakan barang. Nah, ini kan variabel yang akan kita cari tadi. Gitu ya, teman-teman. Itu. Jadi ini tadi merupakan ya tadi fiturnya, kemudian ini variabel targetnya atau variabel yang akan kita cari. Gitu. Terus ada pertanyaan dulu mungkin. Oke, belum ada? Oke, kalau belum ada ya sudah tak lanjutin ya. Selanjutnya ada representasi dan format data. Format data itu yang ada di real world ya, yang ada di dunia nyata itu tidak sebagus data contoh-contoh biasanya gitu. Kalau dikategorikan masuk ke dalam 3 kategori ini ya, struktur data. Yang pertama ini yang structured data, unstructured data, dan semi-structured data. Maksudnya apa? Ya, structured data itu dari sononya memang sudah ada format tertentu dan sudah apa ya, sudah rapi tinggal pakai gitu lah. Contohnya data-data berupa data table yang ya sudah itu biasanya didistribusikan dalam format CSV, kemudian sudah didefinisikan fitur-fitur. Nah, ini untuk apa saja? Itu yang structured data. Kemudian unstructured data, itu contohnya apa? Contohnya ya data-data kayak gambar, kemudian audio. Nah, itu kan berupa data juga tuh. Tapi tidak terstruktur ya, atau unstructured. Jadi untuk memprosesnya mungkin memerlukan proses tambahan agar bisa tadi ya, dijadikan suatu feature atau dijadikan suatu atribut atau bisa juga disebut prediktor. Kemudian semi structured data. Nah, semi structured ini udah ada apa ya formatnya, tapi formatnya itu bisa dinamis. Contohnya apa ya? Contohnya JSON itulah data-data JSON. Tahu ya teman-teman JSON, JavaScript Object Notation. Jadi ya ini untuk REST API itu biasanya pakai ini.
Kemudian data-data lain berupa apa ya, XML itu juga semi structured. Jadi udah ada apa ya, udah ada eh, seperti title-nya gitu. Ini data itu adalah data apa, tapi bisa dinamis ya untuk formatnya. Gitu. Oh, ini ada contohnya nih. Sebelum melakukan analisis data mining, penting untuk memahami jenis data yang sesuai, data terstruktur. Itu tadi ya ini, data dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom. Contohnya ya database pelanggan. Kemudian semi terstruktur. Itu data dengan format tertentu tetapi tidak mengikuti struktur database konvensional. Nah, ini contohnya tadi kayak JSON, HTML, XML. Nah, ini kita perlu memproses lagi ya, memproses lagi walaupun sudah ada formatnya. Kemudian data tidak terstruktur. Nah, ini nggak ada format yang jelas seperti teks bebas. Misalkan tadi kita ngambil dari Twitter, data gambar dan video. Contohnya ya ini data ulasan produk, komentar di sosmed, rekaman suara, atau rekaman video CCTV. Nah, itu kan tidak terstruktur. Gitu. Ini perlu proses lagi, termasuk ini ya. Mungkin dua ini ya, di semi terstruktur dan juga unstructured ya. Itu ya perlu proses tambahan untuk membuat data tersebut bisa diolah oleh suatu algoritma tertentu ya pada proses data modeling. Gitu. Nah, ini kalau kalau di ini di industri ya mungkin. Ini kebanyakan ada orang tersendiri yang memproses tersebut, memproses ini data-data yang dengan format tertentu untuk dijadikan suatu dataset. Jadi ini kan berupa gambar atau video ini kan nggak bisa langsung dimasukkan dalam suatu ini ya algoritma tertentu ya. Jadi algoritma tertentu itu membutuhkan biasanya datanya itu berupa numerik semua. Jadi ini nanti dikonversikan, misalkan gambar ya. Misalkan gambar ya nanti itu ada proses yang namanya apa ya, convolutional lah katakanlah. Convolutional. Wah, tulisannya convolution. Ini bisa ini nggak sih input text ini? Oh, nggak bisa. Ya ini ya, convolution namanya. Nah, convolution ini dia adalah memproses untuk mengekstraksi informasi-informasi gambar ini jadi apa ya, diambil intinya dari misalkan gambar kucing dan juga gambar angsa. Nah, gitu kan secara bentuk kan sudah sangat berbeda. Nah, convolution ini dia proses mengcapture bentuknya itu, mengcapture bentuknya itu, diambil data-data yang penting, kemudian semacam dikompresi lah, dikompresi, kemudian dia dikonvert ke data numerik. Konversinya gimana? Ya, kalau di convolution ini nanti tiap-tiap bit itu akan diubah. Nah, gambar kan ini ya kayak kumpulan bit kecil-kecil kayak gini ya. Nah, kan ada resolusi itu, ada 1080 kali 1080. Nah, itu kan ada diagonalnya itu ada 1080 piksel. Jadi data berurutan gini, piksel ini berurutan jumlah 1080. Eh, sorry kebalik. 1920 ya, misalkan landscape. Nanti di sana ada ke sono itu ada 1920. Kemudian yang ke bawah itu ada 1080. Nah, ini kan kalau kita melihat itu gambar itu ya kumpulan piksel-piksel kecil ini karena saking kecilnya itu
ya kita melihatnya menjadi suatu bentuk tertentu. Dalam aslinya kan itu berupa piksel-piksel kecil. Nah, piksel kecil ini biasanya itu dalam representasi RGB ya, atau CMYK gitu. Sehingga nanti dapat mendefinisikan, oh ini warna apa, digabung menjadi satu kan jadi gambar gitu. Nah, convolution ini dia akan mengcapture tiap piksel-piksel ini ke dalam suatu bentuk tertentu, ya misalkan RGB, untuk bisa diproses ke algoritma gitu. Nah, ini biasanya ada engineer tersendiri ya untuk itu. Gitu. Terus teknik representasi data. Ini dalam data understanding bertujuan untuk menyajikan data dalam format yang mudah dipahami dan dianalisis sebelum masuk ke tahap pemodelan data mining. Ini mencakup bagaimana data diorganisir, dirangkum, dan divisualisasikan untuk mendapat wawasan awal. Ya singkatnya ini untuk ya ini ya memvisualkan data. Visualnya bisa berupa tabel, bisa berupa ya banyak ya, bisa berupa gambar, grafik itu juga bisa. Tujuannya adalah ini untuk mendapatkan wawasan awal. Sekaligus ngecek ya berarti ya, sekaligus ngecek oh ini datanya sudah cukup atau kita perlu tambah atau oh ini kita perlu proses selanjutnya gitu ya. Itu eh, representasi data. Teknik representasi data itu digunakan untuk itu. Nah, contoh ini representasi dalam bentuk tabel atau tabular data. Ini contoh data tabel yang ini apa ini? Oh, kern ya, tadi masih dalam konteks kern. Contohnya seperti ini. Ini merepresentasikan data dalam bentuk tabel atau tabular data. Ini contoh gampangnya ya. Biasanya kan ngambil dari SQL itu sudah diekspor itu sudah berupa tabular data. Sehingga kalau bentuknya kayak gini ya udah ini di ibaratnya langsung dimasukkan ke suatu algoritma tertentu itu lebih mudah. Nah, ini ada data pelanggan, di sini ada ID pelanggan, usia, paket, jumlah keluhan ini yang kita namakan tadi feature yang berpengaruh. Jadi kita menentukan feature yang berpengaruh untuk nanti dari feature-feature itu kita menentukan variabel targetnya itu dia kern atau tidak, 0 atau 1. Gitu ya, data mining itu kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi ini ada data atau feature di sini kita sebutnya atau predictors. Nah, dari predictors ini ya dari data ini ya feature-feature ini yang kita miliki, data yang sudah kita miliki itu kita latih ke komputer lah, kita latih ke komputer. Oh, kalau ini kita punya data nih, dipelajari. Misalkan kalau ada orang dengan usia 25, paket gold, jumlah keluhannya sekian, nah itu berarti dia tidak keren. Kalau ada usia 40, paket silver, jumlah keluhan 5, berarti dia keren, dan seterusnya. Jadi ini kita ada yang namanya proses pelatihan data, nanti pada data modeling ya. Itu kita latih, jadi data yang kita punya, ini kita ini ya suruh mempelajari si komputer dengan algoritma tertentu. Jadi ketika dia ada data baru dengan data serupa atau mirip, yaitu dia akan tahu ya. Dia akan tahu, oh ini saya sudah pernah belajar nih kayak gini. Oh, kalau usia 25 paketnya ini jumlah keluhannya sekian, oh berarti dia bisa memprediksi, oh ini saya sudah belajar sebelumnya kalau data kayak gini, dia tidak keren. Oh, kalau data usianya 40 paketnya silver, jumlah keluarnya 5 saya juga sudah belajar nih. Jadi kalau ada data baru yang seperti ini,
algoritma itu sudah bisa menentukan oh ini dia kern kayak gitu. Seperti itu. Nah, itu representasi itu sampai ke ini ya, tahap ini saja sebenarnya. Itu bisa menganalisis data yang sudah kita eh, kumpulkan. Kemudian statistik deskriptif untuk ringkasan data. Nah, ini untuk yang mendapatkan gambaran awal tentang distribusi data ya. Bisa kita ini metode statistik standar ya, ada min, median, standar deviasi, dan juga korelasi. Biasanya dibuat dalam histogram seperti ini, atau sekalian dibikin standar deviasi seperti ini ya. Nah, dari standar deviasi ini kan bisa kita lihat kalau datanya normal berarti bentuknya akan seperti ini, bentuk visualisasinya akan seperti ini. Jadi di tengah ini merupakan rata-rata, 68% itu rata-rata, kemudian ini standar deviasinya ya. Di sini simpangannya itu berarti di sini nanti akan ada 13% data di sini, kemudian sampai thresholdnya di sini. Ini data yang paling luar, termasuk ke kuartil 4 ya. Gitu. Nah, itu biasanya kita kita cari, kita tentukan agar kita tahu ini gambaran datanya. Apakah sudah oke untuk diproses selanjutnya atau enggak. Misalkan kalau bentukannya belum terdistribusi secara normal gitu katakanlah. Oh, berarti kita perlu mencari lebih banyak data lagi agar bisa terdistribusi normal gitu ya. Simpangan bakunya seperti ini. Standar deviasinya seperti ini. Nah, itu ya untuk mengetahui distribusi data. Statistik deskriptif kan seperti itu. Kemudian visualisasi data untuk pemahaman cepat, mengidentifikasi pola dalam data dengan cepat. Misalkan histogram untuk tadi ya distribusi. Kemudian box plot untuk mendeteksi outlier. Outlier ini kan nilai yang ekstrim ya. Nilai yang ekstrim yang tidak masuk ke dalam distribusi normal. Ya misalkan data rata-rata itu 10. Dia kok tiba-tiba 10 juta. Nah, itu kan outlier itu namanya ya. Ada sehingga nanti kan ada anomali di situ. Kemudian scatter plot untuk menghubungkan antar dua variabel. Kemudian ada heat map korelasi dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita bisa memvisualkan data agar bisa kita lihat dan kita pahami datanya. Ada contohnya. Ah, ini ada contohnya nih. Ada beberapa contoh. Yang sebelah kiri ini namanya box plot. Box plot. Box plot itu ya kayak gini ya bentukannya. Jadi dia akan ada kotaan di sini. Kotaan ini menggambarkan dia itu kotaan dengan garis ya, kotaan dengan garis kayak gini. Ini dia menggambarkan oh kebanyakan data tuh ada di situ. Dia ini masuk ke kuartil 1 dan kuartil 3 garis ini menggambarkan mediannya. Kemudian di sini ada juga garis ya, garis sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini dia ya kurang lebih sama kayak gambaran ini tadi ya. Cuma ini bentuknya berupa box plot. Dari sini kan kita bisa melihat bahwa oh berarti sebaran datanya tuh dari ini Q1 sampai ke Q3. Kebanyakan data tuh ngumpulnya di situ. Nah, kemudian medianya itu di titik di mana ada garisnya ini. Nah, di sini. Berarti data tuh ngumpul ya di area sini ya, area sini. Nah, kemudian ini ada data minimum dan maksimumnya itu biasanya ini ada suatu garis kayak gini. Kemudian ada batasnya gini ya. Nah, di luar itu ini oh berarti dia anomali nih datanya. Ada dua data anomali.
Kalau bisa kita sebut outlier itu. Nah, kalau di nah ini contohnya di bawahnya ini kan ada 3 box plot dengan sebaran data beda-beda dan juga ada 2 outlier nih. Nah, ada di sini dan juga di sini. Itu ya. Jadi box plot itu biasanya dipakai untuk itu, untuk mendeteksi outlier. Dan visualisasi ya memang gunanya untuk itu ya, untuk memahami data. Memahami data baik dari distribusinya, kalau nanti ada outlier kan juga bisa kelihatan. Kemudian ini yang tengah ini itu correlation heat map. Nah, ini ya. Dia semakin ke atas berarti data itu akan semakin berkorelasi. Berkorelasi. Misalkan ini kan umur, umur dengan umur ya otomatis kan satu ya karena ya sangat berkorelasi karena kan memang data yang sama. Kemudian antara balance dan juga umur atau yang contohnya mana ya? Nah ini deh number of product dan juga estimated salary. Nah ini kan eh, lumayan berkaitan ya, lumayan berkaitan. Ini kan nilainya cenderung lebih tinggi dibandingkan korelasi yang lainnya. Nah artinya apa? Berarti kan eh, gimana jelasin ya? Berarti semakin banyak jumlah gajinya, dia membeli produknya itu akan semakin banyak. Nah kurang lebih kayak gitulah. Nah itu kan berkorelasi ya. Artinya apa? Artinya ketika sellernya semakin tinggi, number of products-nya juga akan semakin tinggi. Ya, ini biasanya kayak gitu, dicari di apa ini tadi namanya? Eh heat map ya, heat map correlation. Atau bisa juga di plotting kayak gini nih, yang ini ya, yang paling kanan ini. Ini juga bisa. Ini namanya scatter plot ya. Tulisannya kayak gini. Nah, ini scatter plot untuk melihat hubungan antara 2 variabel. Sama ya, misalkan tadi number of products dan juga estimated salary. Nah, ini kalau sebaran datanya ya, scatter plot ini yang titik-titik kecil ini. Titik-titik kecil ini kan, misalkan di sini itu A, kemudian di sini B itu. Sini B. Jadi antara A dan B ini kan direpresentasikan dalam suatu titik tertentu ya. Nah, kan ketemunya di sini. Direpresentasikan dalam suatu titik. Nah, kalau datanya banyak kan titik-titiknya banyak. Kan itu. Nah, kemudian dari scatter plot ini kan kita bisa ngecek ya, apakah dia berkorelasi atau enggak. Itu dengan titik-titiknya ini. Dia akan apakah nanti ketika salah satu naik ya, ke sana kan naik. Dan ketika A-nya naik, apakah B-nya naik? Nah, itu kalau iya kan berarti dia ada korelasi di situ. Korelasi positif ya. Kalau yang dia salah satunya naik, yang lainnya juga akan naik. Bisa kita ngecek dari situ. Kemudian ada negatif correlation. Ini ya sebaliknya ya. Kalau salah satu turun, satunya naik. Jadi dia akan menurun ya, melandai. Bukan melandai, menurun lah. Jadi ada kalau kita tarik garis merah ini, dia akan eh, semakin ke bawah. Begitu. Kalau positif kan dia salah satu naik, yang lainnya juga akan naik. Kalau no correlation, nah ini ya nggak ada korelasinya. Jadi dia akan tersebar secara random gitu. Jadi nggak ada korelasinya kan, ya nggak akan bisa ditarik suatu garis gitu. Gitu teman-teman. Itu visualisasi data seperti itu. Kemudian eksplorasi data awal atau initial data exploration. Ini ya kurang lebih sama seperti visualisasi tadi kalau saya lihat.
Ini lebih ke memahami proses struktur, distribusi, pola, dan kualitas sebelum lebih lanjut ke proses selanjutnya. Nah, ini kenapa ini penting? Ya, ini memahami karakteristik dataset, mengidentifikasi kesalahan data atau data hilang, inkonsisten, teknik pemrosesan yang diperlukan. Nah, ini utamanya sih ini ya. Jadi kan kita sudah tahu, kita explore datanya itu kayak gini. Ternyata dia tidak normal katakanlah atau ada banyak data yang hilang. Nah, otomatis kan kita akan menentukan teknik pemrosesan data yang diperlukan. Misalkan kalau ada data hilang ya bisa kita hapus saja atau kita sampling gitu. Nah, kemudian ini untuk mencari distribusi dan hubungan antar fitur. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa cara untuk eksplorasi data kayak memeriksa struktur data itu dengan cara menampilkan beberapa baris awal, kemudian statistik deskriptif tadi ya untuk menentukan statistik datanya, bisa juga untuk mencari outlier, kemudian cari data yang hilang dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh kasus untuk memberikan contoh eksplorasi data menggunakan dataset telco customer care. Nah, ini saya dapat data publik ya, data publik dari Kaggle. Data ini isinya itu informasi pelanggan yang berhenti berlangganan atau istilahnya tadi KERN dalam layanan telekomunikasi. Nah, di sini ada detail pelanggannya ya, termasuk kayak layanan yang digunakan, informasi akun, terus umur. Nah, itu silakan bisa kalian cek sendiri atau mungkin nggak coba inilah, coba kita amati bersama ya. Share screen-nya di mana sekarang? Nah, ini ya. Tadi kan dari sini kita buka ya. Ini banyak data lah, banyak data yang bisa kita ambil. Contohnya di sini saya menemukan data ini telco customer care. Kurang tahu ini siapa yang mengupload. Nah, ini yang jelas di sini ada beberapa feature ya. Di sini biasanya nyebutnya feature atau ya kolomnya inilah kayak gender, kemudian ini senior citizen. Nah, ini udah ada definisinya juga whether the customer is senior citizen or not. Nah, ini dependence, tenure, ini number of months the customer has stayed with company. Ah, ini udah berapa lama dia subscribe-nya. Kemudian banyak lah di sini. Ada 21 kolom atau feature. Nah, ini kalau di data ini biasanya nyebutnya feature ya. Nah, dari situ ini coba saya memberikan contoh ya, mungkin bisa buat teman-teman belajar. Itu yang ada di Google Colab. Oke, ini mungkin bisa ya nanti kalian akses untuk bisa dipelajari lah. Ini contoh data exploratory. Jadi di sini saya ngambil dari Kaggle ya. Untungnya udah ada library-nya, jadi kita tinggal download aja. Tinggal download, kemudian saya ekstrak dan juga nah ini memuat dan menampilkan data. Di sini bisa kita lihat 5 data awal ya menggunakan perintah ini dfhead. Di sini bisa kita lihat apa ya istilahnya ya gambaran umumnya lah datanya itu bentukannya kayak gini. Oh, ternyata di gender itu ya cuma ada male female. Kemudian senior citizen itu isinya kayak gini. Kemudian nah ini dia berlangganan kayak apa streaming TV atau streaming movies. Nah ini monthly charge-nya berapa, total yang sudah dibayarkan berapa, dan juga ini dia berhenti berlangganan atau enggak. Seperti itu.
Nah, kemudian ini memeriksa informasi umum. Ada 21 ya, 21 fitur. Dan juga di sini kita bisa lihat, oh ternyata yang numerik itu adalah ini senior citizen, kemudian monthly charge, tenur, tenur ini dia berapa lama dia berlangganan, dan seterusnya. Yang lainnya ini ternyata dia kategorikal ya. Nah, kalau kategorikal itu biasanya di sini dia objek ini kalau di apa namanya? Pandas ya. Udah statistik deskriptif. Nah, ini untuk kolom-kolom numerik tadi bisa kita ini ya, bisa kita lakukan analisis jumlah totalnya sekian, rata-ratanya berapa, kemudian standar deviasinya seperti itu, nilai minimum maksimumnya. Nah, dari situ juga bisa kita analisis missing value. Di sini kan contohnya, oh nggak ada ya berarti ya. Berarti ini datanya sangat bagus ya. Contoh datanya sangat bagus, dia nggak ada missing value. Nah, terus ada visualisasi data. Ini kayak datanya itu ternyata, ini kalau tadi kan dalam teorinya kan ini tadi ada yang kita sebut, nah ini ya variabel target. Variabel targetnya ternyata itu lebih banyak data yang core-nya itu no daripada yang yes. Nah ini kan tidak begitu balance ya. Jumlahnya kan berarti lebih banyak data yang core-nya no daripada yang yes. Nah ini juga biasanya menjadi agak sedikit sensitif terhadap algoritma tertentu. Kalau lebih banyak data yang no, otomatis si algoritma itu dia akan cenderung memprediksi ke no gitu. Nah, ini juga bisa menjadi gambaran lah. Nah, kemudian ini contohnya ini hubungan tenor dan monthly charge. Oh, ternyata ini nggak ada pola tertentu. Berarti ini tidak apa ya? Ya tidak ada korelasi di situ. Berarti bisa dicoba yang lainnya yang berkorelasi. Kemudian ada box plot. Box plot untuk semua kolom yang numerik katakanlah. Nah, ini kan ada sedikit outlier kayaknya ya. Nah, di sini ada sedikit outlier pada data senior citizen. Kalau di total charge berarti dia aman. Aman nggak ada outlier ya di sini ya kayaknya ya. Itu terus juga bisa ini mencari outlier dengan teknik-teknik lainnya. Oh, ternyata nggak ada outlier. Nah, terus ini bisa juga tadi kita melihat dari histogram, kemudian kan ada titik untuk menganalisis apakah ini terdistribusi dengan normal atau enggak. Jadi kalau kayak gini kan dia enggak ya, enggak normal ya. Dia banyak data itu di sebelah sini. Sementara yang lainnya itu ya ini tidak terdistribusi normal. Nah, terus kalau dari sini kan bisa kita ini nih proses selanjutnya. Misalkan datanya tidak terdistribusi normal nih, tapi kita nggak bisa ngambil data lagi. Terus gimana caranya biar normal? Nah, bisa di standarisasi menggunakan ya banyak ya kayak min max scalar dan lain sebagainya. Gitu. Terus, nah ini juga ada yang namanya QQ plot. Ini ya sama gunanya untuk mengecek normalitas. Caranya kalau dia itu ini ya, yang menunjukkan S ini adalah referensi distribusi normalnya. Tapi yang garis ini kan dia tidak menunjukkan ini ya, tidak apa ya istilahnya, tidak ada pola di sini. Jadi kan dia agak menyimpang ya dari titik di sini hingga titik di sini. Harusnya kan sesuai dengan S-nya ini. Misalkan dari sini ke sini, seret gitu. Berarti ini cenderung
tidak normal. Nah, ini nih ada nih. Menunjukkan garis referensi normal. Jika data mengikuti distribusi normal, maka titik-titik akan sejajar dengan garis normal. Ya, begitulah. Mungkin begitu dari saya. Ada pertanyaan dulu mungkin. Siapa aja ini?